Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya, Muhammad Rinoval, NRP akhir 1010. Eh, Pada chapter 16 kali ini kita akan membahas mengenai sungai dan banjir. Pertama-tama kita harus tahu tentang siklus hidrologi. Jadi, siklus hidrologi lah yang membuat sungai itu bisa ada dan sungai itu bisa eh, kerja seperti itu. Jadi, siklus hidrologi kita tahu ada tiga macam ya, siklus hidrologi yang pendek, sedang, dan panjang. Untuk yang pendek itu adalah siklus hidrologi yang hujannya di tempat di mana air menguap. Kemudian kalau siklus sedang itu adalah hujan yang dipindahkan tapi belum sublimasi menjadi salju. Sedangkan siklus panjang adalah proses di mana awan itu terpindah, makanya deposisi, bukan di deposisi, makanya tergeser atau berpindah dan mengalami sublimasi menjadi hujan salju seperti itu. Dan terjadilah proses presipitasi dalam bentuk air maupun salju yang kemudian akan mengalir dan ada yang mengalir dan ada yang terinfiltrasi atau menyerap serap ke dalam tanah. Untuk yang mengalir di permukaan bisa kita lihat seperti saat-saat hujan saat hujan kemudian airnya mengalir di permukaan seperti sungai, kita sebut runoff. Sedangkan yang terinfiltrasi itu akan masuk dan menjadi groundwater. Dan groundwater kemudian akan mengalir menuju kembali ke asalnya yaitu laut. Seperti itu. Nah, siklus hidrologi itu menghubungkan atmosfer, laut, dan daratan. Nah, dari proses-prosesnya tadi yang sudah saya jelaskan dari evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, runoff aliran sungai, dan sampai kembali ke laut. Hanya 15-20% presipitasi yang menjadi aliran permukaan. Nah, kenapa? Karena eh, kebanyakan serap ke dalam tanah. Tapi bisa saja naik hingga 100% ketika tanahnya jenuh, ketika tanahnya udah benar-benar tidak bisa menginfiltrasi atau menyerap air. Nah, biasanya akan menyebabkan banjir seperti itu. Kemudian air permukaan dan air tanah itu saling terhubung. Air tanah dapat kembali muncul ke permukaan jauh dari lokasi infiltrasi. Contohnya yang sering kita lihat adalah sumber mata air. Itu sebenarnya adalah air yang dari atas terinfiltrasi kemudian munculnya jauh dari airnya terinfiltrasi, lokasi infiltrasi airnya seperti itu. Nah, oke, kita lanjut. Jadi, kalau kita membahas sungai, kita pasti tahu sungai yang ada di pegunungan dengan sungai yang ada di Surabaya contohnya, itu berbeda. Bedanya dari mana? Alirannya. Bedanya dari mana? Dari bentuknya. Bahkan kalau bisa kita lihat dari material-material yang dibawa. Jadi fase sungai itu ada tiga. Fase sungai itu ada eh, muda, dewasa, dan tua. Untuk masa muda, itu biasanya ada di daerah hulu atau daerah yang dahulu seperti itu. Biasanya untuk mengingatnya dahulu. Untuk profilnya gimana profilnya? Profilnya gradinya curam, lembah berbentuk V, alurnya sempit. Sedangkan untuk dewasa, itu biasanya di antara kedua, antara hulu dan hilir. Jadi bentuknya itu biasanya U. Kemudian erosnya seimbang antara lateral dengan vertikal dengan horizontal itu imbang. Jadi bentuknya U. Kemudian alirannya sudah tidak tidak cepat yang ada di hulu. Kemudian gradiennya juga tidak securam yang ada di hulu. Kemudian eh, di hulu itu di daerah yang fase dewasa itu dia part- apa namanya eh, partikel-partikel yang bawah kayak batu dan lain-lain itu sudah tidak se apa ya sudah mulai halus karena sudah tererosi seperti itu. Nah, sungai itu kan aliran air yang mengalir di dalam alur atau channel. Nah, sungai itu kenapa kok mengalir? Karena ya terpengaruh oleh gravitasi seperti itu.
Kemudian selama banjir, sungai melampaui tepi alur dan menepi dalam banjir dengan lapisan sedimen halus. Jadi sungai itu nah, kapasitasnya melebihi atau berlebih itu akan meluap dan muncul dataran banjir atau floodplain seperti itu. Nanti kita akan bahas. Oh, floodplain. Jadi floodplain itu ketika sungai tidak dapat menampung air yang berlebih, kemudian akhirnya meluap keluar dari sungai yang menciptakan wilayah eh, dataran banjir. Bentar ini gimana ya? Bentar, nggak tahu sih. Intinya yang gambar B di mana sungai itu kayak lebih besar dan sudah teratur itu adalah sungai yang mengalami floodplain karena kapasitasnya melebihi seperti itu. Nah, eh, sekarang kita akan bentar. eh saya mau baterai saya habis sebentar ya. Mau ambil charger dulu. Oke, kembali lagi ke topik. Oke, jadi kita akan masuk ke pola drainase. Seperti yang kita tahu, eh, sungai itu kan awalnya dari sumber mata air, kemudian dari eh, hujan yang kemudian menjadi suatu pola aliran yang satu, itu kecenderungannya itu dua. Yang pertama bentuknya V dan bentuknya Y. Kalau kita lihat di sini, di daerah Mississippi River, dan Ohio River itu kan awalnya dari cabang-cabang yang kemudian menjadi satu. Bentuknya seperti apa? Seperti V. Menjadi satu jadi Y. Kemudian menjadi satu sungai yang besar dan bermuara di laut seperti itu. Nah, jadi pola drainase seperti itu. Tapi kalau kita lebih spesifik mengambil satu bagian yang lebih kecil, maka akan menjadi seperti ini. Ada banyak sekali pola-pola. Contohnya, ini sedikit contoh ya, sebenarnya ada banyak. Contohnya adalah dendritik. Dendritik itu pola di mana sungainya membentuk seperti cabang pohon atau akar. Nah, dia itu biasanya di daerah yang homogen, cukup datar, tidak terlalu miring seperti itu. Dan daerah ini tuh eh, tuannya apa ya, kekerasannya tidak tidak yang sangat beragam gitu loh. Jadi makanya pola alirannya itu membentuk seperti eh akar pohon atau cabang pohon. Kemudian radial. Radial ini bagi jadi dua sebenarnya. Jadi ada radial sentrifugal dan juga radial sentripetal. Nah, radial sentrifugal itu adalah pola aliran yang berada di dom. Seperti pada contoh di gambar itu adalah radial sentrifugal yang pola aliran yang menjauh dari suatu titik. Nah, sedangkan radial sentripetal itu adalah suatu aliran yang menuju suatu titik yang biasanya ditemukan di daerah sebuah kawah atau di daerah sebuah basin seperti itu. Jadi seringnya ditemui danau atau apa ya, ini danau lah, danau yang ada di tengah-tengahnya seperti itu. Kemudian ada rektangular. Rektangular ini cukup menarik. Kenapa? Karena dia itu pola aliran yang gak lurus atau dia itu polanya belok kan 90 derajat. Kenapa? Cuma karena di daerah patahan gitu. Jadi jika ada sungai yang lurus, kemudian terjadi pengangkatan atau sesar naik turun, itu akan membelokkan sungai seperti itu. Nah, makanya sungainya seakan-akan itu kayak beloknya patah banget 90 derajat. Kemudian ada sungai Trellis. Nah, Trellis itu sungai yang jadi daerah lepatan. Jadi dia tuh bentuknya seperti
tulang ikan, dikatakan seperti itu karena dia itu ada sungai utama yang kemudian ada sungai-sungai kecil di samping-sampingnya seperti itu. Jadi bentuknya seperti seperti tulang ikan yang memajang. Nah, dalam fase tua, kita tadi bahas sungai yang fase tua itu fase dewasa itu sudah mulai terbentuk meandering. Meandering itu adalah proses berliku-likunya suatu sungai. Nah, ketika ada liku-liku sungai, maka akan terbentuk point bar dan juga cut point. Point bar itu adalah suatu bagian dari sungai yang terjadi meandering, di mana arusnya itu dia lebih lambat dan material cenderung posisi atau akumulasi di daerah situ. Nah, contohnya di A, yang bukan ASN ya, yang A itu adalah daerah point bar, di mana material-material akan cenderung terendapkan di situ. Sedangkan di A aksen adalah cut bank. Jadi daerah cut bank itu arus alirannya lebih kencang, lebih cepat, sehingga material-material yang di bawah itu sebenarnya lebih kecil dan mengerosi daratan yang ada seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini A, kemudian C aksen adalah point bar, sedangkan A aksen dan C adalah cut bank seperti itu. Nah, ini adalah apa namanya diagram di mana semakin besar velocity atau stream velocity di centimeter per second itu ber- ya, saling berhubungan dengan grain size. Ketika stream velocity-nya tinggi dan grain size-nya tinggi, maka yang akan ditemukan adalah erosion of sediment. Nah, kalau misalnya grain size-nya medium, stream velocity-nya itu rendah, maka deposition of sediment, deposisi. Kemudian kalau semisal grain size-nya kecil, tapi streamnya itu tinggi sekali, maka itu akan terjadi erosi. Jadi, eh, ini hubungan antara besarnya partikel yang terbawa arus dengan kecepatan arus. Gini aja deh, ketika kita melempar, eh, gimana? ketika logikanya seperti inilah. Air kalau cepat itu maka dia akan merusak, tapi kalau misalnya pelan dia akan menaruh menaruh partikelnya. Tapi tergantung juga dengan apa namanya grain size-nya. Ketika grain size-nya besar, maka ya dia cenderung akan terdeposisi. Tapi kalau semisal grain size-nya kecil, maka dia akan transport atau erosion. Tapi untuk yang erosion cenderung di arus yang sangat-sangat cepat seperti itu. Nah, gambar ini tuh menggambarkan tentang bentuk alur dan kekerasan batuan. Itu mempengaruhi kecepatan alur. Nah, ketika banyak sekali bentukan seperti di gambar C, kan apa namanya itu tidak rata seperti itu, maka gesekannya itu semakin banyak, maka alurnya akan semakin lambat. Sedangkan di gambar B itu karena permukaannya besar, maka erosnya juga gesekannya juga akan semakin besar, makanya lambat. Tapi untuk A karena gesekannya itu kecil dan tidak banyak bentukan, itu alurnya semakin cepat seperti itu. Nah, kemudian perubahan lebar alur akibat jenis batuan dan hambatan. Jadi, lebar alur itu akan mempengaruhi kecepatan alur. Bentar, maaf ya. Musim pancaroba, jadi sering basah bersin-bersin dan batuk-batuk. Oke, kita lanjut. Nah, perubahan lebar alur akibat jenis batuan itu akan membuat hambatan. Contohnya apa? Contohnya, ketika ada sungai yang dari kecil kemudian jadi lebar, itu akan mempengaruhi kecepatan arusnya dan juga eh, perubahan lebarnya. Kemudian kadang ada longsor, itu juga akan mempengaruhi kecepatan arus seperti itu. Oke, kita akan next. Nggak bisa. Nah, nih. Nah, contohnya ini. Sungai ini tuh
sungai yang banyak sekali gesekan, banyak sekali bentuknya juga tidak teratur ya, maka kecepatan arusnya akan terhambat, tidak secepat itu. Coba kalau semisal sungainya itu mulus, tidak banyak batuan yang seperti itu, maka arusnya akan semakin cepat seperti itu. Nah, dalam sungai juga kita pasti tahu kalau ada partikel yang tertransport dan terdeposisi dan terendapkannya seperti itu. Nah, jadi dalam prosesnya itu ada dua, dibagi jadi dua kategori umum, yaitu adalah suspended load dan bed load. Nah, kita akan bahas di sini. Suspended load itu partikel-partikel yang terakumulasi dengan air dan tidak menyentuh permukaan sungai seperti itu atau dasar sungai. Nah, jadi eh, dia tuh eh, kayak apa ya? Kayak partikel ringan yang kalian ini abu yang kalian aduk dalam suatu air yang kan dia itu mengambang-ambang gitu ya. Tapi ada juga yang terdissolve secara kimia. Contohnya adalah seperti gula. Gula ketika kalian aduk maka dia akan tercampur ke dalam airnya dan kalian tidak bisa membedakan antara air dan gula. Dan itu adalah pelaratan kimia dan itu masuk ke dalam suspended load. Sedangkan bed load adalah uh, partikel yang dia itu menyentuh dasar sungai. Itu dibagi menjadi ada rolling, ada creep atau sliding, kemudian ada saltation. Nah, saltation itu dia karena ringan, dia itu sebenarnya bisa terangkat. Namun karena gravitasinya masanya masih besar, maka beratnya juga besar, maka dia akan tertarik lagi ke bawah. Jadi masih menyentuh tanah tapi melompat-lompat seperti itu. Sedangkan kalau rolling itu menggelinding, sedangkan sliding dia itu kayak creep atau merayap khusus. Oke. Nah, itu mempengaruhi deposisi material seperti itu. Nah, sand and gravel bars deposit along the banks and middle of stream. Nah, ada kalanya deposisi itu akan ada berada di tengah-tengah dan membentuk suatu daratan yang ada di tengah-tengah sungai yang biasanya kita sebut sebagai channel. Nah, channel bar itu hasil dari deposisi material seperti itu. Nah, kemudian ada jenis endapan placer. Jenis endapan placer itu ada apa namanya? Seperti tadi poin bar itu. Jadi prosesnya adalah ketika ada material yang berada di daerah yang stream velocity-nya itu rendah dan grain size-nya itu moderate moderate tingkat tinggi, itu maka akan terbentuk endapan. Nah, seperti itulah proses terbentuknya endapan. Nah, contohnya ini yang di A itu ada point bar, kemudian di B itu ada endapan yang sering kita jumpai di daerah air terjun seperti itu, dan yang C adalah ketika sungai itu ada cekungan itu maka akan diendapkan oleh material-material seperti itu. Nah, ini yang saya sebut tadi sebagai channel. Channel itu adalah suatu endapan material dari sungai yang ada di tengah-tengah sungai. Nah, cenderungnya itu akan membentuk suatu sungai yang teranyam atau braided stream. Nah, ini akan eh, membuat suatu sungai yang sangat-sangat acak sekali, seperti teranyam, seperti itu ya. Karena banyaknya channel yang ada itu. Kemudian kita akan masuk ke braided, apa, meander. Aduh, nggak bisa di skip ya. Nah, meander itu proses sungai yang membelok-belok atau berlika-liku, berliuk-liuk seperti itu. Biasanya kita temui di sungai yang stadium dewasa dan juga stadium eh, tua. Nah, kenapa bisa terbentuk? Itu karena adanya yang tadi, eh, ketika ada suatu batuan yang cukup resisten, maka sungai itu cenderung akan dibelokkan. Nah, ketika dibelokkan, maka daerah yang point bar itu akan terendapkan dan cut off bank itu akan cenderung tererosi seperti itu. Nah, erosi-erosi itu akan terus berlangsung berlanjut berlanjut berlanjut. Kenapa? Karena yang pertama eh, kecuramannya itu rendah. Maka sungai itu akan sangat-sangat random gitu. Nah,
dalam proses meandering kita akan jumpai yang namanya oxbow lake. Tapi akan kita bahas nanti ya. Ini contohnya erosi sungai. Erosi sungai itu kita sering jumpai, sebenarnya kita sering jumpai, tapi kita tidak tahu prosesnya karena prosesnya sangat lama. Jadi erosi itu akan perlahan-lahan mengikis seperti itu. Jadi dia plus meandering. Jadi eh, sungai itu aslinya ya lurus-lurus saja, tapi karena ada deposisi, kemudian ada um, bank, ada erosion dan deposition, maka akan berbelok terus, belok terus, belok terus akhirnya menjadi sebuah sungai yang berlewat seperti itu. Nah, kemudian saat berlewat dia akan saling erosi sampai dia akan memutus seperti ini yang bisa kita lihat ya. Dia terputus dan membentuk suatu lake atau danau yang berbentuk seperti tapal kuda, seperti kakinya kuda. Nah, itu biasanya kita sebut sebagai oxbow lake. Nah, itu karena sungai yang dari meander kemudian terputus karena erosi yang terus-menerus seperti itu. Nah, ini contohnya oxbow lake ya. Nah, aslinya dulu tuh sungainya belok, belok dulu muter baru ke sana, tapi karena tererosi akhirnya putus. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh fault plain. Nah, ini dataran banjir yang tergenang di Sungai Animas, Colorado. Karena sungainya itu meluap, akhirnya daerah-daerah yang datar itu sebenarnya kan dataran banjir gitu. Nah, makanya airnya eh, menggenang di situ. Daerah ini saya biasanya datar karena sungai kan meander, jadi dia itu bergerak-gerak eh, berliak-liuk gitu, membuat daerah yang dipengaruhi itu menjadi datar seperti itu. Nah, ini motion of meander itu migration of meander. Jadi meander itu cenderungnya bergerak ke daerah yang tererosi, bukan daerah yang di daerah deposisi seperti itu. Nah, ini makanya. Nah, kalau kalian lihat kita tadi sudah belajar tentang daerah dataran banjir. Nah, terus kemudian yang ketika banjir kok ada daerah-daerah yang masih belum tenggelam. Itu daerah itu bagian apa? Itu bagian natural lift. Jadi ketika sungai itu mendeposisikannya kan cenderung di daerah tepi dan juga ya tepi lah, tepi ke bawah gitu lah. Nah, ketika deposisinya itu sangat-sangat lama, maka akan bentuk suatu bendungan atau tanggul alam natural lift yang akan membuat sungai itu meluapnya susah. Jadi kalau kalian tahu Sungai Berantas itu di samping-sampingnya ada kayak gundukan, bukit kecil yang seperti seakan-akan seperti bendungan yang mencegah air itu meluap. Sebenarnya itu bukan buatan manusia, tapi itu memang dari alamnya seperti itu. Nah, ketika bendungannya itu pecah dan kemudian musim hujan yang membuat volume airnya naik, maka bisa terjadi banjir. Itulah kenapa terjadi banjir yang membuat uh, floodplain seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian delta. Delta itu suatu bagian dari sungai yang ada di fase tua, di mana pertemuan antara sungai dengan laut. Nah, karena laut itu dia apa namanya daerah yang apa ya daerah paling rendahnya lah 0 mdpl kan, maka kecenderungan material akan terdeposisi kebanyakan di situ. Makanya akan terbentuk suatu pulau-pulau baru atau dataran baru dari endapan-endapan material dari sungai seperti itu. Nah, struktur internal delta itu ada tiga ya, top set, foreset, dan bottom set. Nah, top set itu daerah atas lah ya, yang dia itu hampir horizontal. Nah, kemudian ada bagian foreset yang dia itu sangat curam. Nah, karena dia itu daerah miring karena kan laut kan ketika sudah daerah berapa 200 meter dari laut itu kan langsung curam kan ada daerah curam laut itu. Nah, dan bottom side itu adalah dataran yang jauh dari pantai atau dari dataran yang dia itu datar tapi lebih dalam dan halus yaitu. Nah,
Delta itu dibagi menjadi tiga. Ada wave dominated, ada uh, tide dominated, dan river dominated. Nah, wave dominated itu dia didominasi oleh gelombang laut kayak uh, gelombang pantai gitu ya. Nah, jadi dia itu biasanya bentuknya segitiga. Contohnya itu di Indonesia mana ya? Jadi kurang tahu contohnya. Intinya eh, ini pantai, deltanya gini biasanya. Jadi kayak segitiga gitu. Nah, karena wave-nya itu saling mengaruhi kan ada longshore wave yang longshore current yang apa namanya dia itu kayak sudutnya kecil yang membuat eh, deltanya itu segitiga karena erosinya itu dari kanan kiri yang sama gitu ya. Kan segitiga. Tapi kalau tide dominated yaitu karena pasang surut. Jadi pasang surut kan apa namanya? Pasang itu lebih lama tapi massive kayak lebih banyak gitu. Sedangkan kalau wave kan lebih kecil tapi rapid gitu ya. Jadi akan terbentuk banyak sekali sandbar yang sejajar arus panjang. Jadi sandbar itu kayak banyak gitu loh. Nah, apa ya kayak eh, banyak terakumulasi banyak sekali pulau-pulau kecil. Nah, tapi kalau misalnya river dominated itu biasanya kan sungai. Jadi sungai itu membawa banyak sekali material yang akan terdeposisi di daerah meander. Jadi bentuknya itu cenderung karena sungai itu bercabang-cabang. Kayak makanya dia tuh bentuknya seperti kaki burung, delta kaki burung ya, berikut delta. Yang bentuknya itu seperti kaki burung karena sungainya itu cenderungnya datarannya itu cenderung di muara-muara sungainya atas gitu. Nah, kalau membahas tentang sungai ini tidak lepas dari alluvial vein. Nah, alluvial vein itu dia eh, bentukan morfologi yang dimana dia itu bentuknya seperti kipas. Dia melingkar setengah lingkaran lah. Karena adanya sungai yang tiba-tiba menemui daerah yang datar. Biasanya dari daerah plato yang kemudian bertemu dengan gawir. Nah, maka di bawah gawirnya itu akan terbentuk daerah-daerah yang seperti eh, fan itu, alluvial fan. Nah, alluvial fan ini biasanya itu daerah yang eh, debrisnya atau materialnya itu sangat-sangat lembut seperti itu. Tergantung juga semakin jauh dari muara atau semakin jauh itu maka material semakin halus. Tapi kalau semakin dekat dari sungai itu ya besar-besar seperti itu. Nah ini banjir. Banjir kan terjadi ketika sungai itu overload seperti itu. Nah ini perbedaan respon sungai terhadap hujan antara kondisi alam normal dengan yang nggak normal. Maksudnya normal itu natural lah. Tapi kalau misalnya yang nggak normal itu karena adanya urbanisasi manusia. Jadi kayak yang aslinya itu dulu itu sungainya natural tapi sudah dibangun-bangun seperti bangunan-bangunan gitu ya. Nah, jadi kayak ada aspal, ada beton seperti itu. Jadi airnya itu kedap. Makanya banjir itu biasanya terbentuk di daerah yang urban karena apa ya sudah tidak natural lagi seperti itu. Nah, ini contohnya banjir-banjir ya yang menyebabkan kerusakan luar biasa. Jadi air itu memang terlihat sepele. Kita minum air setiap hari. Tapi kalau misalnya air dalam jumlah banyak itu juga mengerikan ya. Dapat merugikan banyak orang dan memakan korban jiwa seperti itu. Nah, ini contoh dari eh, cara mengendalikan banjir gitu ya. Jadi eh, caranya adalah kita membangun suatu eh, kontrol yang mengkontrol apa namanya kontrol air. Jadi volumenya kita kontrol. Sungainya volumenya kita kontrol. Kita bangun suatu dam atau bendungan yang mengontrol suatu aliran airnya. Ketika eh, hujan, maka kita akan kontrol airnya, kita tampung airnya. Jadi kalau sudah overload kita akan keluarkan. Jadi alirannya itu kita kontrol, volumenya kita kontrol. Jadi nggak akan overload seperti itu. Jadi ini salah satu cara manusia untuk eh, mengontrol alam agar tidak terjadi bencana seperti itu. Nah, kemudian ini vertical erosion. Vertical erosion itu sering kita jumpai di daerah-daerah yang apa namanya? eh, satu daerahnya dia itu
nggak resisten batuannya. Yang kedua daerah dataran tinggi. Nah, daerah canyon contohnya itu dia itu airnya sangat batuannya tidak resisten. Ketika dia ada air maka dia akan langsung tererosi. Makanya kita sering temui banyak sekali eh, lembah-lembah sempit di daerah Grand Canyon itu karena sebenarnya itu adalah sungai yang kering. Hulunya itu sungai yang mengerosi seperti itu. Nah, kemudian di daerah-daerah yang dataran tinggi itu kenapa vertikal karena ya karena stream velocity-nya kencang dan grain grain size materialnya itu besar, makanya cenderung mengerosi seperti itu. Makanya harusnya ke bawah. Sedangkan kalau di daerah dewasa itu karena erosnya seimbang maka kanan kiri cuma yang bentuknya U. Oke. Ini base level. Jadi base level itu eh, cara manusia untuk bukan cara juga ya, tapi kontrol alam di mana sungai itu akan berhenti mengerosi ketika sudah mencapai base level. Nah, base level itu ada dua. Base level base level lokal dan base level asli. Jadi, maksudnya base level yang utama itu ada di laut, sedangkan kalau base level lokal itu kayak di danau, lake seperti itulah. Nah, manusia juga membuat danau atau membuat dam yang yang membuat base level lokal. Nah, base level lokalnya ini untuk membuat erosi itu tidak langsung terus gitu. Jadi menghentikan erosi di daerah base level. Contoh-contohnya misalnya kayak di dam-dam itu uh, erosionnya dihentikan. Nah, ini apa namanya uh, gambar di mana ungraded profile or irregular land surface waterfall and rapid. Jadi ini aliran sungai yang dia itu uh, apa namanya longitudinal itu masih belum rata, sedangkan yang bawah itu sudah rata. Yang atas itu kan banyak sekali bentukan-bentukan ya, kayak erosinya masih masih nggak rata. Nah, yang bawah itu sudah rata, jadi airnya itu cenderung lebih padat, lebih erosnya lebih rata seperti itu. Sedangkan yang atas itu kayak belum belum apa ya, belum seimbang atau belum mencapai titik seimbangnya lah. Nah, ini lateral erosion. Lateral erosion itu erosi yang menyamping atau horizontal. Biasanya kita temui di daerah-daerah yang dewasa dan tua. Makanya akan terbentuk flood plain. Jadi flood plain itu sebenarnya bukan daerah yang datar sengaja, tapi dulunya itu daerah yang tinggi, daerah dataran tinggi atau daerah yang berbukitan yang kemudian tererosi oleh sungai yang erosnya itu lateral atau horizontal. Nah, makanya daerah itu datar. Nah, ketika banjir, maka banjirnya di daerah-daerah situ aja. Makanya kalau uh, uh, apa namanya pemukiman yang berada di daerah floodplain itu harus memang waspada ketika terjadi hujan deras itu akan memang ya mau nggak mau memang terjadi banjir seperti itu. Nah, erosi hulu memperpanjang alur sungai ini. Nah, maksudnya adalah hulu itu kan daerah yang tinggi, di mana sumber mata air biasanya kan di daerah-daerah dataran tinggi. Itu akan memperpanjang alur sungai. Maksudnya ketika ada namanya backward erosion. Backward erosion itu erosi yang ada yang ke belakang. Contohnya di air terjun. Maka ketika erosinya ke belakang-belakang terus maka sungai akan makin panjang seperti itu. Makanya erosi hulu itu memperpanjang alur sungai. Nah, di daerah dataran tinggi kan. Jadi itu sungai akan memperpanjang ketika backward erosion. Nah, ini contohnya tadi ya floodplain, kemudian ada teras 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 sungai. Nah, karena ada pengangkatan biasanya itu ya. Ya, itu ada. Jadi dulunya floodplain, ada pengangkatan, jadi teras-teras, yang akhirnya membentuk floodplain baru seperti itu. Nah, nah ini meandering tapi di daerah canyon. Jadi daerahnya itu karena emang nggak resisten gitu ya. Jadi kalau ada erosi dikit langsung beda banget kelihatannya. Nah, akan terbentuk oxbolag juga, tapi sangat terlihat karena ketinggiannya.
daerahnya itu emang nggak resisten terhadap air seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan gini lah, untuk kesimpulan materi chapter 16 itu, eh, sungai itu suatu aliran air yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Nah, di mana dia itu akan mengangkut suatu material yang akan mengerosi atau tertransportasi atau terdeposisi seperti itu. Dalam prosesnya itu dia akan membentuk suatu morfologi-morfologi, dan eh, dari situ kita tuh bisa belajar bahwa eh, sungai itu tidak bisa kita kontrol, tapi harus kita pahami bagaimana cara dia itu berperilaku seperti itu. Kita tidak bisa menyalahkan sungai ketika terjadi banjir, tapi kita harus melihat bahwa dahulu emang terjadi banjir sebelum ada manusia. Maka cara kita untuk mencegahnya adalah kita membangun antisipasi seperti yang ada di tadi, atau flood control seperti itu. Nah, materinya cukup di sini saja untuk stream dan flood. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.